Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat terbaru tentunya. Bantulah saudaramu, pasti Allah akan memudahkan segala urusanmu. Maka sebelum lanjut, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi tentang ASN, P3K, dan informasi-informasi lainnya. Jika ada suara berisik, abaikan saja. Baik, dilansir dari Detik Edu mengabarkan beda kategori A dan B di seleksi PPG dalam jabatan 2023. Jangan sampai tertukar. Seperti itu ya kabar hari ini ya. Jakarta, pendaftaran pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan ingat ya, dalam jabatan 2023 telah dibuka hingga 11 Juni 2023. Jadi perlu digarisbawahi ada prajabatan dan dalam jabatan ya. Kalau prajabatan itu bagi teman-teman yang baru mau daftar ya, sedangkan yang dalam jabatan itu dia sudah daftar dan kadang sudah pernah daftar, ikut tes kemudian nggak lulus. Nah, itu berarti dia masuk dalam jabatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum mendaftar, yuk pahami dulu dua kategori PBG dalam jabatan. Nah, seperti itu ya. PBG dalam jabatan 2023 memiliki dua kategori, yakni kategori A dan kategori B. Kategori A ditujukan untuk guru yang telah lolos seleksi administrasi pada tahun 2022. Sedangkan kategori B merupakan guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi ya. Di kategori B merupakan guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka SIM PKB-nya ya. SIM PKB-nya silahkan login ya. Nanti dapat himbauan atau tidak di dalam PKB itu. Jika tidak ada, silahkan daftar ya. Silahkan mendaftar lagi. Menurut Surat Edaran Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Pendidikan Profesi Guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023 terdapat 352.668 guru kategori A dan 564.387 guru di kategori B. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Selain perbedaan dalam seleksi administrasi, terdapat tahapan pendaftaran yang membedakan antara kategori A dan kategori B PBG dalam jabatan 2023. Tahapan pendaftaran kategori A dan kategori B PPG dalam jabatan 2023. Perbedaan kategori A dan kategori B adalah pada seleksi administrasi. Akibatnya tahapan pendaftaran di PPG dalam jabatan 2023 juga akan berbeda. Seperti itu ya teman-teman ya. Dalam surat edaran yang sama, guru sasaran kategori A bisa langsung melakukan penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur ya. Nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 mulai tanggal 10 sampai 15 Juni 2023. Informasi mengenai penyesuaian bidang studi bisa diklik di sini ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, jika sudah masuk ke dalam kategori A, itu biasanya ada informasi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam jabatan itu biasanya ketika kita klik ya, itu akan muncul notifikasi atau pemberitahuan ya, pemberitahuan apakah kita itu masuk apa enggak. Nah seperti ini ya. Nah, waktu konfirmasi pendaftaran sasaran kategori A akan dimulai pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 11. Nah di sini nanti akan berubah ya, akan berubah warna biru. Nah kita tinggal klik saja dan ikutin selanjutnya.
perintahnya apa. Kalau konfirmasi dalam JAB 2023 itu konfirmasi artinya kita setuju ya, kita setuju melakukan perintah-perintah selanjutnya atau yang diminta dari PBG tersebut ya. Dari SIMPKB tersebut kita tinggal melengkapi aja nanti. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita kembali lagi. Kemudian untuk kategori B wajib mengikuti seleksi administrasi mulai tanggal 30 Mei 2023. Apa saja syarat PBG dalam jabatan 2023? Simak berikut ini ya teman-teman ya. Akan disimak baik-baik, jangan skip biar tidak gagal paham. Syarat umum PBG dalam jabatan. Nah, ini untuk kategori A ya. Untuk kategori A, perhatikan syarat umum PBG dalam jabatan. Yang pertama adalah terdaftar pada data pokok pendidikan Kemendikbud ya. Yang kedua, terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PBG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Ditjen GTA. Yang ketiga, mempunyai nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Yang keempat, aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah atau PLT. Yang kelima, sehat jasmani maupun rohani. Yang keenam, berkelakuan baik. Yang ketujuh, usia maksimal 58 tahun per 31 Desember 2023. Seperti itu teman-teman ya. Itu untuk kategori A dalam jabatan. Kemudian untuk syarat administrasi kategori B PBG dalam jabatan 2023, syarat administrasi guru. Yang pertama, hasil scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi yang dilegalisir perguruan tinggi. Sedangkan bagi lulusan luar negeri harus melampirkan surat pernyataan dari Dirjen Dikti. Yang kedua, hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Hasil scan dokumen dengan status kepegawaian yakni SK kenaikan pangkat bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD. SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai 31 Desember 2023 bagi guru P3K asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau BKD atau Badan Kepegawaian Daerah gitu, BKD itu ya. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN di sekolah negeri asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau BKD. SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat asli atau fotokopi legalisir ketua yayasan. Biasanya sekolah-sekolah swasta ya teman-teman ya. Yang ketiga, hasil scan pembagian tugas mengajar terakhir ya. Hasil scan pembagian tugas mengajar terakhir tahun 2022 tahun 2023 ya. Jadi tadi ada pertanyaan ya kan, itu dari tahun kapan yang terakhir? 22 apa 223 apa 223 apa 224 gitu ya. Nah, kita lampirkan saja 2022 garis miring 2023 asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang 2023 2004 ya, ikutin saja ini aturannya ya. Kemudian yang keempat, hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubui materai 10.000. Ini biasanya di print, kemudian ditempel materai, setelah tempel materai ditanda tangani, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian syarat administrasi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah hasil scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi guru lulusan luar negeri, melampirkan penyetaraan dari Ditjen Dikti. Yang kedua, hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Yang ketiga,
hasil scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah asli atau fotokopi, legalisir Dinas Pendidikan atau BKD provinsi, kabupaten atau kota bagi yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, atau legalisir ketua yayasan bagi yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang keempat, hasil scan fakta integritas yang ditandatangani materai 10.000. Jadi seperti itu ya, semua hasil itu tadi dari awal ya, dari awal Syarat Umum PBG dalam Jabatan 2023 dan Syarat Umum Administrasi kategori B PBG dalam Jabatan 2003, semuanya itu yang hasil scan itu tadi itu harus diupload semua ya, harus diupload semua yang scanan tadi itu ya. Kayak contoh hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai ya, di scan kemudian ditempel materai 10.000 dan ditandatangani, terus kemudian diupload semua ya, file-file ini yang scan ini semua diupload seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian perlu diingat lagi yaitu jadwal seleksi administrasi PBG dalam jabatan 2023, yaitu pendaftaran atau pengajuan berkas 30 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Sedangkan untuk perbaikan berkas 12 sampai 28 Juni 2023. Kemudian verifikasi dan validasi oleh petugas yaitu tanggal 12 Juni sampai 1 Juli 2023. Terus pengumuman hasil pengumuman tanggal 5 Juli 2023. Seperti itu ya. Jadi kalau sekarang tanggal 3 Juni berarti masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan 9 hari lagi ya. Ya, 9 hari lagi. Jadi persiapkan semuanya teman-teman ya. Yang belum daftar maupun yang sudah daftar tinggal nunggu konfirmasi saja nantinya ya. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya agar admin tetap semangat dalam mengupdate informasi-informasi tentang P3K maupun informasi PPG. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.